Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aisyah, saya dari kelas SE 4704. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang terdapat pada CLO 1 Kalkulus. Soal pertama, diketahui grafik sebuah fungsi linear, yakni memiliki fungsi Y sama dengan Fx sama dengan Mx tambah C. Nah, di sini tersedialah sebuah grafik dari soalnya. Soal pertama, kita diminta untuk menentukan 3 titik yang dilewati oleh garis. Kita dapat melihat titik pertama yang dilewati oleh garis adalah min 2,0. Selanjutnya, dapat juga kita lihat titik di 0,6 dan min 1,3. Soal yang kedua, kita disuruh menentukan gradien garisnya, di mana gradien garis ini dapat ditentukan dari persamaan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan nilai-nilainya dari soal yang nomor A tadi, yakni sehingga kita mendapatkan M atau gradien garisnya 6 dikurang 0, 0 dikurang minus 2, di mana M menjadi 6 per 2, sehingga kita dapatkan gradien garis dari fungsi linear ini adalah 3. Soal yang ketiga, kita disuruh menentukan persamaan garisnya, di mana persamaan garis ini dapat kita peroleh dari Y dikurang Y1 sama dengan M atau gradien garis dikalikan dengan X dikurang X1. Kita masukkan nilai Y1-nya yakni dari titik min 2,0, Y kurang 0 sama dengan M. Kita masukkan nilai gradiennya yang kita peroleh tadi, 3 dikalikan dengan X dikurangkan dengan minus 2. Di sini, Y dikurang 0 sama dengan Y. Kita peroleh ketika min ketemu dengan minus, dirubah tandanya menjadi plus. Sehingga kita kalikan masukkan ke dalam nilai fungsi Y sama dengan 3X tambah 6. Di soal yang kedua ini, kita akan menentukan sebuah fungsi akar, di mana fungsi akar ini memiliki persamaan Y sama dengan Fx sama dengan akar AX ditambah B. Pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu 3 titik yang dilewati oleh garis. Titik pertama, kita mengetahui garis ini memiliki titik di min 1,0. Selanjutnya, kita lihat lagi di sini di titik menunjukkan pasnya yakni 1,2 dan satu lagi kita lihat 7,4. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai A dan X dari persamaan fungsi akar, di mana kita memperoleh Y sama dengan AX tambah B. Kita kuadratkan kedua ruas agar menghilangkan akarnya, sehingga kita dapatkan Y kuadrat sama dengan akar AX tambah B dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan 3 titik yang telah kita ketahui di soal yang A ke dalam persamaan ini. Sehingga kita peroleh 0 sama dengan min A plus B. Selanjutnya, 2 kuadrat sama dengan A tambah B. Dan satu lagi, 4 kuadrat sama dengan kan 7A ditambah B. Kita jalankan nilai ini. Yang pertama, 2 kuadrat sama dengan A tambah B. Kita peroleh persamaan yang pertama, yakni 4 sama dengan A plus B. Yang kedua, kita peroleh yakni 4 kuadrat sama dengan 7A tambah B,
Sehingga kita kuadratkan 4-nya menjadi 16 sama dengan 7A tambah B yang menjadi persamaan kedua. Nah, di sini saya akan mencoba mencari nilai A dan B menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, yakni 4 sama dengan A tambah B, dan 16 sama dengan 7A tambah B. Kita kurangkan sehingga B-nya kita bisa hilangkan terlebih dahulu. Menjadi kita peroleh nilai A-nya yakni 2. Nah, setelah kita tahu nilai A ini 2, kita bisa mensubstitusikan nilai A ke persamaan 1, yakni 4 sama dengan A tambah B. Kita masukkan nilai A-nya, 4 sama dengan 2 tambah B. Sehingga B sama dengan 4 dikurang 2. Jadi B sama dengan 2. Sehingga kita peroleh dari persamaan ini, kita masukkan nilai A dan B ke persamaan fx sama dengan y, sehingga kita peroleh grafik ini memperoleh fungsi akar 2x tambah 2. Soal fungsi akar selanjutnya, kita mencari domain fungsi dari fungsi akar ini. Domain akar fungsi, kita bisa memperoleh domain akar fungsi ketika 2x tambah 2 haruslah lebih besar sama dengan 0. Di sini, lebih besar sama dengan 0 ini pendefinisian oleh fungsi akar. Kita jalankan fungsi akarnya, 2x lebih besar sama dengan min 2, sehingga kita peroleh x lebih besar sama dengan min 1. Sehingga dapat kita peroleh domain fungsi atau hasil akhir dari fungsi akar ini adalah x, di mana x lebih besar sama dengan min 1, atau kita peroleh selangnya, selang terbuka min 1, tak hingga selang tertutup. Soal yang ketiga, kita diketahui grafik sebuah fungsi nilai mutlak, yakni y sama dengan fx mutlak ax ditambah b ditambah c. Kita memperoleh di soalnya adalah grafik ini. Yang pertama, kita akan mencari tiga titik yang dilewati garis, yakni titik pertama, yakni titik bertemunya dua garis ini 2,1. Titik kedua saya ambil di titik 0,5 dan 4,5. Soal selanjutnya, kita akan mencari nilai dari persamaan fungsi mutlak, yakni A, B, dan C. Kita bisa memperoleh persamaan ini dengan memasukkan Y sama dengan A di mutlak X dikurang H ditambah X, di mana kita bisa memperoleh H, X ini adalah ketika dua titik mutlak ini bertemu, yakni 2,1. Kita juga akan melihat, ambil salah satu titik, yakni saya akan mengambil titik 0,5 untuk dimasukkan ke nilai X2, Y2. Pertama, kita akan mencari A-nya terlebih dahulu. A ini bisa kita peroleh dari Y2 kurang K per X2 kurang H. Kita masukkan nilai-nilainya, yakni A sama dengan 5 min 1 per 0 minus 2. A sama dengan 4 per minus 2, sehingga nilai A dapat diketahui, yakni minus 2. Nah, di mana untuk setelah nilai A diketahui, kita bisa memasukkan fungsi-fungsi yang telah kita jalankan tadi. Yakni kita ingat kembali, Y sama dengan A mutlak X kurang H mutlak tambah K.
Y sama dengan kita masukkan nilai A minus 2 mutlak X min 2 mutlak ditambah 1. Kita bisa kalikan minus 2 ke persamaan mutlak ini, sehingga kita peroleh mutlak minus 2X ditambah 4 mutlak ditambah 1. Inilah nilai dari persamaan fungsi grafik mutlak ini. Kita bisa memperoleh nilai A-nya yakni plus minus 2 karena ini mutlak, dan B juga plus minus 4 karena di dalam mutlak. Kita bisa memperoleh nilai C adalah 1. Soal fungsi mutlak selanjutnya adalah kita akan menentukan domain fungsi dari fungsi f(x) mutlak minus 2x ditambah 4 ditambah mutlak tambah 1. Domain fungsi dari mutlak selalu positif di sini, karena ketika kita memutlakkan minus, itu nilainya haruslah plus atau di atas kurva X. Sehingga kita memperoleh domain fungsi atau hasil akhirnya adalah X, di mana X selalu anggota bilangan real dengan selang tertutup minus tak hingga, koma tak hingga. Soal nomor 4, diketahui grafik sebuah fungsi setengah lingkaran, yakni Y sama dengan Fx sama dengan akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kita bisa melihat dari grafik akar kuadrat ini bisa diperoleh fungsi setengah lingkaran. Yang pertama, kita akan mencari 3 titik yang dilewati oleh garis. Kita bisa melihat dari grafik, yakni minus 3,0, 3,0, dan 0,3. Soal selanjutnya, kita akan mencari nilai A, B, dan C dari sebuah grafik fungsi setengah lingkaran ini. Kita bisa mengetahui terlebih dahulu nilai H dan K. Nilai H dan K ini ketika titik bertemu atau kita bisa menyebutnya adalah titik pusat dari setengah lingkaran ini. Sehingga kita memperoleh 0,0 dengan jari-jarinya adalah 3. Kita bisa memasukkan ke persamaan X kurang H dikuadratkan ditambah Y minus K dikuadratkan sama dengan R kuadrat, jari-jari kuadrat. Sehingga kita bisa memasukkan nilainya X minus 0 dikuadratkan ditambah Y minus 0 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Kita bisa memperoleh hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 9. Untuk mengetahui sebuah grafik fungsi, kita hanya perlu Y-nya saja, sehingga kita bisa menggeser nilai X dengan mengurangkan di kedua ruasnya. Sehingga kita peroleh Y kuadrat sama dengan 9 minus X kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya nih, kita bisa mengkuadratkan kedua sisi dengan Y sama dengan akar 9X kuadrat. Nah, inilah kita bisa memperoleh nilai dari A, B, dan C dari fungsi setengah lingkaran ini yang sudah kita cari. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan minus 1 dari minus X kuadrat, B-nya 0, karena nilai B adalah BX, di sini kita tidak memperoleh nilai BX. Nilai C-nya adalah 9. Soal selanjutnya, kita akan mencari domain fungsi dari setengah lingkaran ini, di mana kita tadi dari soal sebelumnya mengetahui bahwa fungsi f(x) sama dengan akar 9 minus x kuadrat. Nah, untuk mencari domain fungsi dari fungsi akar, kita bisa mendefinisikan dengan fungsi akar tersebut selalu bernilai 0. 9 minus x kuadrat lebih besar sama dengan 0, X kuadrat kurang dari 9, dan X
kurang dari 3. Di sini, kita bisa memperoleh bahwa nilai X minus X kurang dari 3, kita definisikan menjadi 2, yakni yang pertama X kurang dari 3, di mana ketika X lebih besar dari 0, dan X lebih besar dari min 3 ketika X-nya kurang dari 0. Sehingga kita bisa memperoleh domain fungsi atau hasil akhir dari fungsi setengah lingkaran ini adalah X, di mana minus 3 kurang dari X, di domain fungsi X di mana X kurang dari sama dengan 3 dan X lebih dari sama dengan 3 dengan selang tertutup, selang terbuka minus 3,3. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap di tugas CLO1 kalkulus ini saya dapat mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.